Jadi untuk dari clarity, confidence ke konsisten tentu itu bukan sebuah proses yang kita bilang apa ya, 6 bulan oke lah gitu kan dan lain sebagainya. Ya, enggak. Ya kalau lu mau 6 bulan ya lu mesti kerja sangat keras sekali kan. Tetapi kita mau katakan bahwa ini adalah sebuah proses. Lu cintai aja prosesnya. Pada saat lu udah masuk ke dalam fase konsisten, kita nggak perlu kok. Yang kata-kata saya misalnya, kita nggak perlu setiap hari harus ada di market. Kita nggak perlu harus dari jam 9 sampai jam 4 sore ada di market pelototin monitor dan lain sebagainya. Lu akan mulai sadar kenapa saya bilang, lu kerja ya kerja aja. Ya, apalagi teman-teman yang di Forex kan, kemarin kita waktu di Kopdar udah bahas kan, kita nggak perlu loh, walaupun lu adalah scalper di dalam Forex, kita nggak perlu harus 23 jam di depan monitor. Karena Forex itu 23 jam, kan ada istirahat 1 jam kan. Kita nggak perlu lu bisa menyadari oh ini ada jam-jam tertentu di mana likuiditasnya gede ya gua hadirnya di situ. Nah sama halnya dengan saham gitu kan, kalau lu udah punya strategi ya kan tidak setiap hari lu akan menemukan strategi yang sama, apalagi kalau misalnya portofolio lu udah penuh, ngapain lu harus pelototin gitu kan. Jadi artinya ya udah dia let the profit run kan. Ya let the profit run ya berarti gue cuma perlu hadir misalnya di malam hari gue ngecek oh masih oke nggak, masih oke. Sudah gue akan biarkan dia jalan kan. Itu udah fase konsisten lu. Lu udah tahu apa yang lu lakukan, lu udah tahu kenapa gue ada di market ini, kenapa gue harus melakukan seperti ini, kenapa gue harus riset dan lain sebagainya. Jadi lu udah mulai menyadari bahwa apa yang dikatakan ya, dikatakan tentang trading itu mudah. Ah itu di daerah sini lu udah berpikir itu mudah. Tetapi lu juga udah sadar bahwa gua sampai di satu fase di mana gua bisa mengatakan trading itu mudah, gua udah melewati jalan yang berdarah-darah itu dari fase clarity, gua udah aha moment gua ya. Kemudian habis itu gue masuk ke dalam fase di mana gue udah mulai confidence dan akhirnya masuk ke fase konsisten. Lu kalau udah masuk ke fase ini, lu akan lihat trading itu sangat membosankan. Yang tidak bikin dia bosan itu apa? Uangnya. Itu yang membuat ya akhirnya udah. Karena apa? Kalau lu dari fase konsisten, lu dari fase ini, lu cuman bergerak kalau ada sinyal keluar dari strateginya lu. Nggak ada sinyal di situ, tidak melakukan apa-apa gitu. Nah, dan lu udah fase konsisten, lu udah nggak perlu. Jadi nggak perlu harus sampai tutup toko, nggak perlu. Lu nggak perlu harus sampai keluar dari pekerjaan, nggak perlu. Ya lu bahkan lu bisa mengerjakan banyak sekali hal sembari trading. Gitu ya, di saham apalagi kan. Kita jam jam 9 buka. Tahu nggak teman-teman ya, kan kalau lu udah di fase konsisten, kalau di fase dimana lu udah percaya diri, kita cuma buka posisi kalau market mulai closing. Karena kita tahu bahwa harga closing itu adalah harga yang penting. Kalau kita udah katakan harga closing adalah harga yang penting, berarti apa? Berarti kita sudah ngelewatin satu fase namanya clarity. Ya, gue udah mulai sadar nih, oh ini teori-teorinya begini toh. Ya, teori-teorinya masukin ke situ. Oh, ini teori-teorinya. Kemudian habis itu gue mulai confidence. Gue mulai tahu, oh ya udah. Gue tahu nih ya, kenapa gue harus ngelewatin kenapa gue harus buka posisi di menjelang closing. Ya, itu jadi bukan sebuah teori toh. Bukan sebuah teori yang mengatakan oh ini cuma teori toh, pelaksanaannya mah susah. Karena lu udah melewati masa clarity, oh lu mulai lihat ya pagi hari dia naik tinggi gitu kan. Kemudian pada saat penutupan tutup malah jauh lebih rendah. Nah, lu udah mulai sering lihat hal-hal seperti itu. Oh, gue udah mulai confidence. Kenapa? Gue hadir aja di sore hari. Gue nggak bakalan ketinggalan kok. Pada saat market mulai breakout dan lain sebagainya. Kenapa? Kita ya udah nunggu aja pullback. Ya nunggu aja dia bikin swing low. Kenapa kita bisa confident? Oh, kalau lu nggak di fase itu, lu akan berpikir, lu pasti ketinggalan itu. Bagaimana kalau dia nggak pernah turun dan lain sebagainya kan? Lu pasti akan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Tapi kalau lu udah mulai masuk ke dalam confidence, apalagi sampai ke konsistensi, udah. Lu udah tahu kenapa kita ya selalu ngomong seperti itu. Jadi artinya apa? Dalam proses itu, sistem limbik lu dibangun. Memori-memori yang tadinya jelek, ya kita tanda petik ya quote and quote jelek. Ya kalau sekarang pasti bagus. Kenapa? Karena sistem limbik kan sebenarnya tujuannya untuk melindunginya, melindungi kita kan. Ya, tetapi mungkin apa yang kita jadikan memori itu dengan realita itu tidak sesuai. Nah, kita tinggal menyesuaikan yang kita mau. Caranya ya itu tadi, prosesnya pelan-pelan, 1%, 1%, 1%, 1%. Lewatin aja fase-fase ini. Ya, pada saat lu udah di daerah konsisten, bukan berarti emosi kita nggak jalan loh. Tetap jalan. Tetapi kita sudah mulai punya sebuah habit baru.
Ya, habitnya apa? Oh, ada yang kayak gini. Oh, gue mulai research dulu. Gue tenang aja. Gue akan mulai berkata seperti ini. Ya, saya bisa dipercaya oleh diri saya sendiri. Saya nggak perlu buru-buru entry. Karena market selalu menyediakan kesempatan kan. Ya, nah kata-kata ini, lu kalau udah sampai di sini, lu udah pasti ngerti ya. Karena kesempatan di market itu selalu akan ada. Kayak misalnya emas, apakah gue perlu memborong emas? Kok orang-orang orang ini ngomong enggak ya. Kemudian habis itu ada yang itu kan, JP Morgan bilang akan jadi 4.500, borong sekarang. Ya udah lu riset dulu, kenapa sih JP Morgan bisa ngomong begitu? Kan kalau lu udah mulai menyadari ya, lu akan mulai berkata seperti itu, bukan bertindak dulu. Kemudian ngantri panjang sekali. Ya, tiba-tiba habis stoknya, kemudian lu marah-marah di situ. Kan kita nggak perlu seperti itu kan. Ya kan? Karena apa? Kita udah mulai, kalau cuma begini dong, ya udah, gue masih bisa nunggu. Oh, sebenarnya adalah waktu terbaik untuk beli yang begini-ginian, itu sekian, ini, gitu. Jadi lu udah punya research, udah bagus. Jadi akhirnya, teman-teman, transformasi ya kalau diterjemahkan ke dalam ini kata-kata ini ya. Jadi pertama lu harus lihat ya, see it. Bayangkan identitas dari trader sukses. Trader sukses seperti apa sih? Ya, lihat kita sebagai trader yang disiplin, tenang dan konsisten. Apakah kita sudah tenang, disiplin dan konsisten pada fase ini? Tidak. Ya, pasti tidak. Tetapi kita berusaha. Karena kita clear, sudah jelas. Kita udah clear gitu ya. Sudah dapat aha momennya. Kalau gue harus begini, gue harus begini, gue harus begini. Cuman belum melakukannya. Ya, kita clear. Nah, sekarang katanya apa? Visual. Ya, visual. Oke, gue adalah seorang trader yang disiplin, gue adalah seorang trader yang tenang, gue adalah seorang trader yang konsisten. Nah, pertanyaannya, bagaimana gue bisa disiplin, bagaimana gue bisa tenang, bagaimana gue bisa konsisten. Berarti kan gue harus punya rutinitas. Mindset, sebenarnya bukan cuma mindset doang, lu harus punya sebuah kebiasaan trader profesional. Habitnya itu lu bangun. Ya, ini see it, lihat ya. Kenapa kalau misalnya ada sebuah teori mengatakan kenapa harga closing itu lebih baik ya, kenapa harga closing itu adalah harga terbaik atau harga penting gitu kan. Lihat ya. Lihat ya, backtest. Kenapa dia closing itu harus closing ya? Kenapa? Lihat itu. Oke, kemudian habis itu ada teori mengatakan market discount everything. Kenapa ya? Kenapa itu market discount everything? Apa yang dilihat oleh misalnya oleh retail-retail di berita-berita, contoh misalnya berita laporan keuangannya bagus tapi turun. Kenapa itu? Lihat, catat juga ya. Artinya lu lihat itu semua, kemudian habis itu lu mulai masukin ke dalam memori. Oh, ternyata begini loh. Market discount everything. Berarti gua harus nge-research dulu sebelumnya agar apa yang dilihat oleh smart money, apa yang dilihat oleh likuiditas itu, ya yang punya uang yang besar itu, jadi gue bisa ikut nebeng di dalamnya. Bukan udah di atas baru gue nebeng. Nah, lu lihat juga kenapa kalau gue beli selalu di pucuk ya, lihat juga ya, perhatikan kenapa gue selalu beli di pucuk, kemudian habis itu gue malah hold yang rugi-rugi ini, tapi kalau misalnya untung-untung sedikit gue lepas, lihat apakah itu menguntungkan buat lu. Ya, makanya jurnal kan, ya semua dilihat. See it ya. Nah, kalau yang tidak bagus, sieve it. Ya, mulai geser. Mulai geser yang tidak bagus sesuai realita itu mulai digeser. Bagaimana cara gesernya? Sama itu yang kita bilang habit, kebiasaan-kebiasaan kecil-kecil saja. Jurnal. Ya, catat semua keputusan, emosi, ya, gunakan sistem entry exit yang jelas. Berarti lu udah punya metode. Metodenya udah clear nih ya. Nah, metode untuk clear itu ya lu ini di tahap satu itu mulai olah ya, mulai olah. Nah, gua nggak promosi ya. Kalau lu nggak mau olah ya lu bisa lihat misalnya lu ikut e-course-nya kita, lu bisa ikut aja nih yang YouTube itu kan banyak banget tuh. Ya, tapi ya biasanya sama seperti saya kan kita nggak bisa ngomong 100% semua metode-metode di situ kan. Nah, lu cari yang lebih sistematis. Ini mahal murah. Kalau udah mau ngomong mahal murah kan sebenarnya tergantung apa yang lu dapat kan. Mulai shift. Ya lu udah tahu nih, oh ini yang salah salah salah. Oh, mulai shift, mulai geser. Sehingga sistem limbik lu mulai menerima memori yang baru. Jadi kalau dia nanti autopilot nih tidak sampai mencelakakan lu lagi. Ya setidaknya cara dia melindungi lu itu udah mulai berbeda dengan saat dimana lu belum tahu apa-apa tentang trading. Ya setelah lu shift, kemudian habis itu sustain. Sustain itu berarti udah mulai stabil ya. Bangun sistem, jaga konsistensi.
Bangun rutinitas trading yang sehat, persiapan sebelum market, evaluasi ada, waktu istirahat jangan lupa, gabung ke komunitas yang positif, miliki mentor atau accountability partner. Ya, nah ini salah satunya kalau accountability partner, lu nggak perlu nyari orang yang real juga bisa. Lu bisa punya ChatGPT, lu nggak mau bayar ChatGPT, lu punya DeepSeek, lu punya Qwen. Itu gratis sampai hari ini. Ya itu bisa jadi partnernya lu. Walaupun ya teman-teman harus itu ya, tetap harus lakukan riset semua jawaban-jawabannya ya. Sama seperti kalau teman-teman lihat ada mentor. Mentor itu belum tentu 100% pas. Sama kayak saya, teman-teman ada beberapa yang minta itu yang coaching-coaching pribadi kan. Belum tentu pas, teman-teman. Kenapa belum tentu pas? Emosi gue itu udah beda. Ya nanti bisa yang kita coach ya, kan lu berarti harus ini harus kita kupas satu-satu. Coba bayangin ini prosesnya itu bisa berapa lama? Gitu kan ya, tapi minimal teman-teman udah mulai tahu gitu bagaimana kita menggeser itu. Ini bukan soal mindset. Tapi bagaimana lu merubah mindset doang, sebenarnya bukan bilang mindset doang belum cukup. Ya, mindset doang belum cukup, tapi lu mesti punya aksi yang nyata sehingga lu bisa sampai ke situ. Ya, apalagi sampai udah tentukan indikator keberhasilan jangka panjang dibandingkan dengan hanya fokus pada jangka pendek. Ya, saya mungkin udah pernah ngomong juga kan, fokus saya, kalau misalnya saya bisa dapat 20% saja rutin setiap tahun dari portofolio saya udah cukup. 20% dari total loh ya. Jadi kalau misalnya portofolio saya sekarang misalnya 10 juta, ya 20% berarti 2 juta aja. Itu fokus saya setahun 2 juta gitu kan. Nah, kalau teman-teman tahu ya, compounding itu jelas akan membuat semua itu berubah. 2 juta, nah tahun depan gue udah mulai compound 12 juta. Ya, 12 juta kali 2 juta sudah 2.400.000. Ya, compound lagi tahun depan, compound lagi tahun depan. Akan jauh lebih mudah kita fokus pada sesuatu yang ada di dalam kemampuan kita dibandingkan gua harus mencari gua harus compound 100% tahun ini, 300%, 400%, 500% tahun ini. Lu kalau udah menjalankan ini, lu mulai sadar bahwa itu adalah mimpi orang-orang yang nggak nyata. Kita realita aja. Siapa ya? Simon apa ya? Lupa gua. Ya, itu saja mentok 65% per tahun. Ya, 65% dan itu dibatasi. Dia membatasi. Jadi cuman karyawan-karyawan di perusahaannya dia itu dibatasi segitu. Kenapa? Kalau itu digedein, maka hasilnya akan beda. Hasil akan berubah gitu ya. Jadi ya udah, jadi hedge fund yang terkenal aja ya mentok di 65% ya sudah gue sepertiganya aja lah. Gitu kan ya, gue ambil realistis aja. Oh, gue nggak bisa 20%. Ya sudah 10%. Gitu ya. Tapi lu misalnya temen tahu nggak? Ambil contoh ya, 20% ya. Ini hitungan saya ya, 20% ya. Lu bisa dapat rutin saja setiap bulan misalnya 20%. Setiap bulan lu bisa dapat sebuah instrumen 20%. Ya, dan lu top up ya, top up rutin setiap bulan 500.000. Top up 100.000, sorry ya, 100.000 top up rutin dalam sebuah instrumen yang bisa menghasilkan setiap bulan 20%. Artinya rata-rata setahun itu kurang lebih anggaplah 240%, kita pukul rata lah ya. Tapi ini setiap bulan lu bisa dapat instrumen yang memberikan lu return 20% ya, dan lu top up. Ya, lu top up 100.000 setiap bulan. Oke, selama 30 tahun. Oke, selama 30 tahun, maka uang teman-teman tahu nggak berapa? Ini kekuatan compounding ya. Walaupun ini mungkin ya agak susah ya mencari instrumen yang bisa memberikan kita 20% rutin setiap bulan ya. Itu bisa menjadi uang 1,3 M. Hitung aja, 100.000 loh. 100.000 kalau rutin top up selama 30 tahun, berarti kan uang modal lu berapa? Ya, modal lu mungkin nggak sampai 100 juta lah. Betul ya? Jadi 100.000 setiap bulan, artinya setahun itu adalah 1.200.000 kali 30 tahun, berarti 36 jutaan. Ya, 36 jutaan. Itu modal itu, kalau lu bisa invest, lu bisa ketemu satu instrumen yang bisa memberikan lu rutin 20%. Ya, 20% saja ya setiap bulan ya. Itu bisa jadi 1,3. Ya, ini kalau ngomong, kan uang 100.000. Kemudian returnnya itu 20%. Ya, lu kurangin lah. Lu kurangin, nggak usah segede gitu 20%. Kayaknya susah ya. Ya udah setiap bulan 5%. Ya, tetapi ya lu jangan top up 100.000 untuk ngarapin 1,3. Ya lu gedein. Mungkin 1 juta gitu kan. Itu pasti gede. Itu namanya kekuatan compounding. Tinggal lu konsisten apa enggak. Yang masalah kita adalah
Seringkali kita cuma sampai ke see it, lihat doang, lihat gitu kan, tapi nggak punya niat untuk berubah. Ya udah, lu nggak akan bisa shift it. Ya lu nggak akan bisa, apalagi sampai ke sustain. Ya itu setengah mati. Ya saya ngomong begini, saya tahu ini setengah mati teman-teman bisa sampai ke situ. Karena itulah makanya saya tidak pernah mencoba untuk berhenti dari YouTube. Ya, kenapa? Karena ini menjaga gua juga gitu loh. Oke, sharing ke teman-teman sembari menjaga saya. Ya, semoga bermanfaat. Saya nggak tahu apa yang saya ocehin itu ada manfaat buat teman-teman atau tidak. Kalau ada, terapin. Jangan cuma dengerin doang. Jangan cuma nanti akhirnya cuma dibaca doang, kemudian habis itu nggak ngapa-ngapain. Lu kalau nggak melakukan aksi apapun, lu tidak akan berubah. Ya sekarang ya udah, saya cuma lempar aja ke teman-teman. Ini semua yang saya pelajari, ini semua yang saya tahu. Lu berubah apa enggak, itu semua balik lagi ke teman-teman. Lu nggak akan itu deh. Ya saya nanti mungkin akan lihat komen-komen yang ya seenggaknya menyenangkan, termasuk tidak menyenangkan juga ya silakan teman-teman komen lah. Ya. Saya nggak bisa membatasi teman-teman mau komen apa kan. Tapi kalau ini bermanfaat, lakukan. Tolong lakukan. Kok saya minta tolong? Salah ya? Ya, lakukan. Lu mau berubah apa enggak, lu lakukan. Oke, hanya berubah 1% saja. Lu nggak usah memaksa sesuatu yang gede lah. Ya, 1% saja setiap hari lebih baik daripada kemarin. 1%. Ya, contoh misalnya lu jalan pagi. Nggak usah dipaksa sampai harus sampai 10 kilometer, nggak usah. Ya, mulai aja dengan 100 meter. Ya, nah besoknya 110 meter. Ya, besoknya itu udah pasti nanti akan berkilo-kilo. Ya, jadi lakukan 1% saja. Ya, nah saya tunggu sharing teman-teman. Apakah benar kamu berubah apa enggak? Kalau kamu nggak berubah, ya gue nggak tahu apa apa yang salah ya dengan penyampaian gue ya. Tapi kalau teman-teman berubah, ayolah kita berubah bareng-bareng ya. Jadi komunitas ini benar-benar memberikan sesuatu yang positif ke teman-teman. Kita cuan bareng-bareng. Jadi nggak saya di atas gitu kan nanti saya cuan, saya pamer cuan, pamer pamer cuan doang, kita nggak kebagian dan lain sebagainya. Ya, saya bukan tipikal orang yang senang memamerkan begitu. Ya, cuman ya kadang-kadang ya perlu katanya kan. Kadang-kadang perlu ya sudah kadang-kadang aja. Saya juga bukan orang yang trader yang pasti untung terus enggak. Ada kalanya juga kita rugi kok. Gitu. Tetapi dibalik dari itu semua kalau ditotalin ya tetap profit gitu. Nah, itu yang kita harapkan bukan bukan bagaimana membangun sistem 100% cuan dan lain sebagainya. Nah, makanya lu see it. Ada nggak 100% cuan? Kalau nggak ada ya udah lu udah mulailah realistis. Ya, mulailah udah dapat nih oh kayak gini-gini oh mulai shift. Ya mulai shift, oh gue udah mulai tahu nih, oh gue mulai confidence dengan kayak gini. Ya mulailah dengan jalanin itu. Bangun terus kepercayaan diri teman-teman, akhirnya bisa konsisten. Itu semua ini ingat proses. Jadi cintai prosesnya bukan hasilnya. Ya, hasilnya mungkin bisa macam-macam. Teman-teman bisa melakukannya, bisa terjadi banyak lah. Ya, apa hasil itu bisa bisa terjadi sama semua orang itu berbeda. Jadi teman-teman jangan 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 membandingkan lah, nggak ada gunanya teman-teman membandingkan dengan orang lain. Fokus aja pada diri sendiri. Lu yang penting gue udah mulai jalan belum? Ya gue udah mulai bergerak ke arah yang benar belum? Kalau lu mulai bergerak ke arah yang benar ya udah, tinggal pertahankan itu. Kemudian habis itu mulai sampai ke arah sustain itu. Ya, mulai stabil, mulai konsisten. Ya, saya mau lihat teman-teman ada di daerah situ. Oke? Ya, oke. Sampai ketemu. Oke, God bless semua. Saya Jim pamit. Thank you.